para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Seri ke-247 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanto dan Harso sebagai prajurit, Masono sebagai Wiraraja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sangat geram dan kesal. Dia tak habis mengerti
Mengapa kemalangan terus menimpa dirinya dan Meisin, istrinya yang amat dicintainya? Mengapa mereka harus selalu menderita? Siapakah yang bersalah? Apakah dosa-dosa mereka demikian berat sehingga penderitaan itu datang menghantam bagaikan gelombang lautan? Tak henti-hentinya. Bahkan boleh dikata, mereka tak bisa bernafas parang sejenak untuk menikmati ketentraman. Arya Kamandanu baru saja menderita kesedihan yang hebat begitu melihat keadaan Meisin. Sekarang Meisin tiba-tiba lenyap. Siapakah orang yang telah menculiknya dan apa maksudnya? Meisin! Meisin! Kakak Meisin! Kakak Meisin! Meisin! Kakak Meisin! Sudahlah, Kamandanu. Kau harus menerima keadaan ini. Aku sudah belajar banyak tentang kehidupan. Aku sudah seringkali mendapat tantangan dan cobaan. Tapi sampai sekarang ada yang tidak bisa aku mengerti. Ialah tentang nasib manusia. Ternyata nasib manusia begitu rapuh. Dia hanyalah ibarat sepotong kayu yang terombang-ambing di tengah lautan. Sebentar dihempas ke kiri, dan sebentar dihempas ke kanan. Kalau sudah tahu, mestinya kau bisa menerimanya. Ya, mestinya aku bisa menerimanya. Manusia sebenarnya tidak berperanan apa-apa. Dia hanya sekedar menerima saja. Kalau menolak, maka dia akan sakit sendiri. Barangkali memang sudah begitulah kodrat insan kehidupan di muka bumi ini. Menerima dan menerima, terus menerima. Aku sangat prihatin melihat keadaanmu, Kamandanu. Tapi kita sudah berusaha mencari istrimu kemana-mana. Hampir seluruh lereng Gunung Arjuna ini sudah kita jelajahi. Kita aduk-aduk. Tak ada tempat yang tidak kita periksa. Tapi ya, kita terpaksa belum berhasil menemukannya. Apa maksudnya orang itu menculik istriku? Entahlah, Kamandanu. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mudah-mudahan saja maksudnya itu baik. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, Buni? Ya, kita sudah 3 hari 3 malam berada di tempat ini. Kita sudah mencari dan menunggu. Kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini. Barangkali Meisin sudah dibawa pergi jauh, Buni. Barangkali kita bisa mencarinya di tempat lain. Memang sebaiknya kita segera turun, Kamandanu. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi jelas istrimu sudah tidak ada lagi di lereng Gunung Arjuna. Sebaiknya kita turun, dan barangkali kita bisa mencari keterangan pada orang-orang desa di bawah sana. Malam itu juga, Arya Kamandanu dan Sakawuni memutuskan untuk turun dari lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu nampak sangat sedih. Hatinya bagaikan tercabik-cabik. Mendadak semua kenangan itu bermunculan di permukaan pikirannya. Baik kenangan yang manis ataupun yang pahit, yang dialaminya bersama Meisin. Arya Kamandanu kemudian perlahan-lahan naik ke atas punggung kudanya. Mendadak, dia seperti melihat gubuknya masih utuh. Dan dia melihat Meisin bekerja dengan rajin di halaman rumahnya dengan ditemani Panji Ketawang. Panji? Panji? Ayolah, kau jangan bermalas-malasan saja. Kau harus belajar bekerja. Saya sudah bekerja, Bi. Saya sudah membantu Paman Kamandanu membelah kayu bakar. Sekarang, bantulah Bibi membersihkan halaman ini. Bibi akan menyapu, dan kau boleh mencabuti rumput-rumput. Baik, Bi. Saya akan membantu Bibi. Nanti, kalau pamanmu sudah kembali, halaman ini sudah harus bersih dan rapi. Kalau mau, banyak yang bisa kita kerjakan, Panji. Tak baik bermalas-malasan saja. Aku tidak mungkin bisa melupakan tempat ini untuk selama-lamanya.
Tempat ini mempunyai arti tersendiri dalam hidupku. Ketika melangkahkan kaki untuk menempuh kehidupan, sebagian dari diriku telah tertinggal di tempat ini. Dan tak mungkin dipungut lagi. Apa yang terjadi sudah dicatat. Tidak mungkin dihapuskan kembali. Lereng Gunung Arjuna. Sebuah gubuk mungil yang berdiri di atas lereng Gunung Arjuna. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi dia akan menjadi tempat yang sangat sepi. Sangat menyedihkan. Sepi dan menyedihkan. Puing-puing gubuk yang pernah kubangun akan kesepian dan kedinginan. Dia akan terus meratap siang malam, hanya dengan ditemani oleh kabut dan cahaya bintang. Tapi setidak-tidaknya dia ikut menjadi saksi bahwa di tempat ini pernah tinggal seorang laki-laki bernama Arya Kamandanu. Laki-laki yang bodoh dan celaka itu tinggal bersama istrinya yang cantik dan setia bernama Messi. Di sini juga pernah tinggal seorang bayi merah bernama Ayuandira dan seorang bocah bernama Panji Ketawang. Tapi akhirnya semua itu lenyap, hilang tanpa bekas. Kau sudah siap, Kamandanu? Iya, aku sudah siap, Wuni. Marilah kita berangkat. Mereka pun terus berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Akhirnya derap kaki kuda mereka pun lenyap di balik tikungan sebuah bukit. Dan yang sekarang tinggal hanyalah kesunyian. Tak ada suara apapun kecuali suara-suara alam. Puing-puing gubuk di lereng Gunung Arjuna menjadi seperti sebuah makam tua. Barangkali suatu ketika nanti, jika ada seseorang tersesat di jalan dan terpaksa singgah, puing-puing itu akan menuturkan kisah yang pernah disaksikannya. Dan tutur kisah itu akan menjadi sebuah tembang abadi yang bergema di sepanjang musim dan berkumandang menuruni lembah serta daerah-daerah perbukitan. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus berkuda meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Mereka berkuda mengarungi malam, dan sebentar kemudian mereka sudah tiba di tepian desa Kumaper. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang sedang dirundung kesedihan akibat kemalangan yang menimpa keluarganya. Sekarang, marilah kita lihat apa yang terjadi di pantai Laut Japa bagian timur. Pantai Tuban tahun 1292. Waktu itu baru menginjak awal bulan ke-10. Tak jauh dari pesisir nampak para nelayan sibuk mencari ikan. Cahaya pelita perahu-perahu mereka bagaikan kunang-kunang terbang di atas permukaan air laut. Mereka terus bekerja hingga fajar tiba.
Mendadak, salah seorang di antara mereka berteriak-teriak sambil menunjuk ke tengah laut lepas. Dan tak lama kemudian muncullah beberapa buah titik hitam yang semakin lama semakin membesar. Ternyata titik-titik hitam itu adalah sekumpulan perahu jung yang terus bergerak semakin mendekati pantai. Para nelayan seketika menjadi sibuk mengarahkan perahu-perahunya ke tepi pantai. Mereka memberi jalan pada sekumpulan perahu jung yang akan lewat. Jumlah perahu jung itu ada 64. Mereka terus bergerak berbondong-bondong menuju ke muara sungai Sugalu. Kami terpaksa menahan tuan-tuan. Siapakah tuan-tuan ini? Dan apa maksud tuan-tuan datang ke pendukuhan kami? Oh, rupanya kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Oh, bukan, Tuan. Kami bukan prajurit. Kami hanyalah orang-orang desa biasa. Tapi kami mendapat tugas untuk mengamankan daerah di sekitar pendukuhan kami. Aku ingin bertemu dengan Ratu Gustimu. Apakah Gusti Sangramawijaya yang Tuan maksudkan? Iya, benar. Aku ingin bertemu dengan Angger Sangramawijaya. Tuan belum menjawab pertanyaan kami. Kami ingin tahu siapa nama Tuan, dari mana asal Tuan, dan apa keperluan Tuan, sehingga ingin bertemu dengan Gusti Sangramawijaya. Ada apa, prajurit? Oh, Gusti Lembu Sora. Mereka ini ingin menghadap Gusti Sangramawijaya. Oh, rupanya Tuan Banyak Wide yang datang. Prajurit, apa kalian tidak tahu bahwa beliau adalah tuanku Arya Wiraraja dari Kadipaten Sumenep? Tidak seharusnya kalian menahan beliau di sini. Sudahlah, Ranggalawe. Mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Mereka adalah para penjaga yang setia menjalankan tugasnya. Mereka sama sekali tidak bersalah. Aku memang belum memperkenalkan siapa diriku. Mereka tidak boleh terlalu kaku dalam menjalankan tugasnya, Ayahanda Wiraraja. Sudahlah. Oh ya, saya ingin segera bertemu dengan Angger Sangramawijaya. Ada suatu berita yang sangat penting yang ingin kusampaikan pada beliau. Kalau begitu, marilah Tuan Wiraraja. Marilah kami antarkan menghadap Gusti Sangramawijaya. Lembu Sora dan Ranggalawe segera membawa rombongan Arya Wiraraja alias Banyak Wide menemui Dyah Sangramawijaya. Tak lama kemudian mereka pun diterima Dyah Sangramawijaya di ruangan pendopo. Arya Wiraraja duduk bersila dengan ditemani orang-orang Madura yang menjadi pengawal-pengawal pribadinya. Sementara Dyah Sangramawijaya duduk diapit Sang Ramapati atau Sang Mahapati dan Nambi. Hadir juga dalam pertemuan itu Kebo Anabrang, Rapodang, Rawuridan, Rekrian Demung, dan beberapa orang-orang kepercayaan Dyah Sangramawijaya yang lain. Lembu Sora nampak duduk bersebelahan dengan Ranggalawe di dekat tiang serambi. Maaf, Tuan Wiraraja. Tuan beserta rombongan datang begitu mendadak, sehingga kami tidak mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan secara memuaskan, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup, Angger Sangramawijaya. Lagi pula kunjungan hamba ini sama sekali bukanlah kunjungan biasa. Ada suatu hal penting yang akan hamba sampaikan kepada Angger Sangramawijaya. Silakan, Tuan Wiraraja. Kami semua siap mendengarkan. Oh, begini, Nger.
Mungkin berita ini belum sampai ke Majapahit ataupun ke kota Kediri. Hamba sendiri mendengar berita ini dari nelayan-nelayan pantai Madura. Harap Angger ketahui, beberapa hari yang lalu bala tentara Tartar telah mendarat di pantai Tuban. Bala tentara Tartar? Benar, Nger. Mereka berjumlah tidak kurang dari 2.000 orang prajurit. Mereka berlayar mengarungi Samudra Raya dengan menggunakan perahu-perahu jung. Dan sekarang ini mereka sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalo. Maaf Tuan Wiraraja. Apakah ada hubungan yang erat antara Majapahit dan kehadiran bala tentara Tartar itu? Kukira hubungannya sangat erat. Tentu saja kita bisa memanfaatkan kehadiran mereka. Memanfaatkan bagaimana Tuan Wiraraja? Kehadiran mereka pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa utusan-utusan bangsa Mongolia beberapa waktu yang lalu. Sang Prabu Kertanegara telah melakukan suatu tindakan yang sangat tercela dengan menghina para utusan itu. Bahkan telah melukai salah seorang di antaranya. Kukira kehadiran bala tentara ini erat hubungannya dengan peristiwa itu. Oh iya. Lalu keuntungan apa yang bisa kita peroleh dengan kehadiran mereka ini, Tuan Wiraraja? Begini, Nger. Kehadiran mereka ke tanah Jawa ini pasti untuk mengadakan tindakan balasan terhadap Sang Prabu Kertanegara. Tapi seperti sudah kita ketahui, Sang Prabu Kertanegara telah wafat. Dan bahkan kerajaan Singosari telah runtuh. Dengan demikian tindakan balasan mereka sebenarnya hanyalah akan sia-sia belaka. Kecuali kita dapat membelokkan perhatian mereka kepada pemerintah Kediri. Ya. Dengan kata lain, kita ingin mengadu domba pemerintah Mongolia dengan pemerintah Kediri. Begitukah Tuan Wiraraja? Ya. Kira-kira begitulah. Soal siasat adu domba seperti ini sudah seringkali dilakukan oleh para pemimpin negara dimanapun juga. Dan sekarang ini, kalau Majapahit ingin lebih diperhitungkan kehadirannya, kukira tak ada salahnya kita menggunakan siasat itu. Kita alihkan perhatian bala tentara Tartar ke pemerintah Kediri. Sementara itu kita mencari kesempatan untuk mengadakan suatu tindakan yang menentukan. Maaf Tuanku Wiraraja. Iya. Tuan mengatakan bahwa bala tentara Tartar sekarang ini sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalo. Benar, Nger. Tepatnya di desa Pacekan. Mereka memasang tenda-tenda prajurit di desa tersebut. Dan agaknya mereka masih menunggu apa yang paling baik untuk dilakukan. Saya sebenarnya masih meragukannya, Tuan Wiraraja. Apa yang Angger Sanggramawijaya ragukan? Saya masih meragukan apakah bala tentara Tartar mau dibelokkan perhatiannya. Bukankah mereka menaruh dendam pada almarhum ayahanda Kertanegara? Itu soal mudah, Nger. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi mereka. Soal itu, serahkan saja pada hamba. Hambalah yang akan mengatur segala sesuatunya. Terima kasih, Tuan Arya Wiraraja. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa Tuan. Selama ini saya telah banyak berhutang budi pada Tuan Wiraraja. Masih segar dalam ingatan saya ketika saya menjadi pelarian. Dan akhirnya Tuan Wiraraja menampung saya berikut keluarga di Kadipaten Sumenep. Tuan telah memberikan makanan pada keluarga saya, juga pakaian untuk bersalin. Sudahlah, Nger. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa melupakan jasa-jasa Tuan. Dan saya pun tidak akan melupakan janji yang pernah saya ucapkan kepada Tuan Wiraraja. Kalau semua rencana ini berhasil dengan gemilang dan Majapahit dapat merebut kekuasaan Kediri, saya sudah berjanji saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk saya sebagai pewaris tahta Singasari, dan sebagian lagi untuk Tuan Wiraraja.
Sanggrama Wijaya menerima Arya Wiraraja berikut rombongannya di ruangan pendopo. Arya Wiraraja melaporkan kehadiran bala tentara Tartar yang sekarang sudah bermukim di sekitar Sungai Sugalu, tepatnya di desa yang bernama Pacekan. Arya Wiraraja menyarankan agar dia Sanggrama Wijaya memanfaatkan kehadiran bala tentara Tartar itu. Arya Wiraraja atau biasa juga dikenal sebagai Banyak Wida memang sudah kondang, ahli dalam hal siasat pemerintahan ataupun siasat perang. Sudah sejak lama dia mengikuti Sang Prabu Kertanegara, tapi kemudian dia bersama Ramapati di Debak karena tidak menyetujui rencana Sang Prabu Kertanegara untuk menundukkan negara-negara di luar Singasari. Tapi nampaknya dia sekarang bisa bekerja sama dengan baik dengan dia Sanggrama Wijaya, menantu Sang Prabu Kertanegara. Tuan telah banyak berjasa dalam kehidupan pribadi saya. Saya tidak akan pernah bisa melupakan budi baik Tuan Arya Wiraraja. Saya pernah menjadi seorang pelarian ketika kerajaan Singasari runtuh karena serbuan tentara gelang-gelang. Tuan kemudian menolong saya, memberi makanan dan santunan pakaian. Karena itu, saya tidak dapat melupakan jasa Tuan. Dan saya sudah berjanji. Dan saya tidak akan melupakan janji saya itu, Tuan. Sudahlah, ya. Sudahlah. Lebih baik kita bicara tentang masa depan. Tidak, Tuan. Jasa baik tetap harus mendapatkan penghargaan ataupun imbalan yang pantas. Saya sudah berjanji dalam hati. Kalau saja seandainya rencana ini nanti berhasil dengan lancar, dan Majapahit dapat menundukkan kerajaan Kediri, saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk diri saya sebagai penerus keturunan Raja-Raja Singasari, dan sebagian lagi akan saya serahkan kepada Tuan Wiraraja. Sudahlah Angger Sanggrama Wijaya. Itu soal mudah. Yang penting sekarang ini Angger harus bisa mengambil keputusan yang isinya ialah memanfaatkan kehadiran bala tentara Tartar di tanah Jawa. Sebentar, Tuan Arya Wiraraja. Iya. Kira-kira bala tentara Tartar itu berapa besar jumlahnya? Jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang prajurit Adi Ramapati. Dan mereka datang dengan persenjataan yang lengkap. Ada pasukan pemanah, pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan berkuda. Oh, iya. Baiklah. Apakah ada usul yang lain lagi, Paman Lebusora? Sebaiknya sekarang juga kita mengadakan persiapan, Gusti. Hamba kira calon-calon prajurit Majapahit sudah banyak jumlahnya. Dan nampaknya mereka sudah siap siaga untuk bertempur melawan musuh. Ya. Begitu juga baik, Gusti. Usul itu hamba kira sebaiknya kita terima. Sebaiknya kita dengan segera mengadakan persiapan. Kira-kira calon prajurit Majapahit semuanya ada berapa jumlahnya? Tidak kurang dari 1.000 prajurit. 1.000 prajurit. Baiklah. Soal itu bisa kita bicarakan lagi nanti. Kalau perlu akan saya tambah dengan prajurit-prajurit dari pesisir pantai Madura. Sekarang bagaimana Tuan Arya Wiraraja? Apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini? Sebaiknya kita menunggu saja perkembangannya, Gusti. Jangan terburu nafsu untuk melakukan suatu tindakan. Apapun yang akan kita lakukan, harus kita pertimbangkan masak-masak. Sebab masalah yang akan Gusti hadapi adalah suatu masalah yang sangat besar dan gawat. Sebaiknya menunggu perkembangan dulu. Wuni? Sakawuni? Ada apa, Kamandanu? Kau mengganggu tidurku saja. Aku melihat sesuatu di sana. Di sebelah utara sana. Apa yang kau lihat? Aku
Aku melihat sebuah cahaya berkilauan. Cahaya itu berwarna putih kebiru-biruan. Cahaya itu muncul dari sebelah sana. Arahnya dari kota Kediri. Tiba-tiba cahaya itu terbang melesat melintasi bentangan langit malam. Mungkin cahaya itu adalah bintang beralih. Kalau malam hari, kita dapat melihat banyak sekali bintang beralih. Bintang itu berpindah-pindah tempat. Wuni, apakah kau percaya pada wahyu? Wahyu? Iya, wahyu. Sebuah teja atau cahaya yang muncul di bentangan langit malam, yang erat hubungannya dengan perubahan-perubahan besar dalam suatu tata negara, seringkali disebut sebagai wahyu. Wahyu keraton. Ayahku seringkali bercerita tentang wahyu. Jika sebuah negeri akan bergolak, jika seorang raja akan jatuh dari tahta, dan kemudian digantikan dengan raja yang baru, maka biasanya peristiwa itu didahului dengan munculnya sebuah wahyu. Mungkinkah apa yang baru saja kulihat tadi adalah sebuah wahyu, Sakawuni? Ya, aku tidak tahu persis soal itu. Di mana jatuhnya kira-kira wahyu itu? Kalau tidak salah, jatuhnya di sebelah sana. Tepat di sebelah sana. Di arah barat laut dari tempat kita menginap sekarang ini. Kalau begitu, persis di hutan tarik. Ya, benar, Wuni. Wahyu itu jatuh di tengah-tengah hutan tarik. Cahaya itu mendadak lenyap. Padam ketika persis akan jatuh di hutan tarik. Apa pendapatmu soal ini, Sakawuni? Apakah ada hubungannya dengan Padukuhan Majapahit? Sudah aku katakan, aku tidak tahu banyak soal itu. Aku baru sekarang ini mendengar adanya cahaya yang bernama wahyu. Tapi mungkin juga apa yang baru saja kau katakan itu benar. Dan kalau benar, barangkali pamor wahyu kerajaan Kediri sudah pudar dan berpindah ke Majapahit. Sayang sekali kau tidak melihatnya, Wuni. Cahaya atau teja itu tadi sangat indah warnanya. Indah berkilauan. Barangkali seumur hidupku hanya sekali ini aku melihatnya. Kamandanu, entahlah mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak tenang. Aku selalu teringat pada ayahku. Mungkin sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Wuni. Kulihat kau sama sekali belum tidur. Apakah kau tidak mengantuk? Aku tidak bisa tidur. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang kupikirkan. Ya, baiklah. Ayo kita berangkat. Kita langsung saja menuju ke Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni yang waktu itu tengah menginap di sebuah gua tak jauh dari kaki Gunung Arjuna segera memacu kuda mereka menuju ke Padukuhan Majapahit. Mereka berkuda ke arah utara, menyusuri daerah berbukit-bukit di kaki Gunung Penanggungan. Hampir sehari semalam mereka berguncang-guncang di atas punggung kudanya masing-masing. Menjelang sore hari berikutnya, mereka sudah tiba di perbatasan Dukuh Majapahit. Kamandanu, lihat siapa yang sedang bertempur itu. Bukankah itu Paman Ranggalawe dan Paman Lembusora? Iya, benar. Mereka adalah Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe. Rupanya mereka bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri. Kulihat ada sesuatu yang janggal, Kamandanu. Apanya yang janggal? Barangkali Majapahit sudah terang-terangan ingin melawan pemerintah Kediri. Biasanya Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe melarang keras untuk mengadakan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri. Tapi mengapa mereka sekarang justru bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri? Kita nanti bisa bertanya pada mereka, Wuni. Tapi tidak baik kalau kita berdiam diri di sini. Ayo, kita bantu mereka. Kita usir prajurit-prajurit Kediri itu dari Majapahit.
Kamandanu, dan kau Sakauni. Dari mana kalian berdua? Maaf, Paman. Saya baru saja menengok keluarga saya di lereng Gunung Arjuna dengan ditemani Sakawuni. Oh, bagaimana keadaan keluargamu? Apakah mereka baik-baik saja? Maaf, Paman Lembu Sora. Kami datang terlambat. Tapi, bolehkah kami tahu mengapa Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri? Mereka itu semakin kurang ajar saja. Prajurit-prajurit Kediri itu semakin hari semakin bertambah sombong dan kurang ajar. Mereka selalu berkeliaran di sekitar pedukuhan Majapahit. Pasti mereka menjadi mata-mata. Ya, benar apa yang dikatakan Ranggalawe Sakawuni. Sekali waktu kita memang perlu memberikan peringatan keras terhadap mereka. Kalau tidak, mereka akan semakin berani dan kurang ajar. Dan akhirnya kita akan kehilangan kewibawaan. Kamandanu, apa yang kau pikirkan? Nah, aku tahu. Pasti kau sedang memikirkan keluargamu. Pasti kau sedang memikirkan istrimu. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka baik-baik saja, Kakang Ranggalawe. Syukurlah kalau begitu. Sudah berapa kali Gusti Sanggrama Wijaya menanyakan perihal dirimu, Kamandanu. Sebaiknya kau segera menghadap beliau. Baik, Paman Lembu Sora. Saya memang akan segera menghadap beliau. Tunggu. Kau kira kita tidak bisa menghadap beliau sekarang ini? Mengapa tidak bisa? Bukankah Gusti Sanggrama Wijaya tengah berunding dengan Ayahanda Arya Wiraraja? Tentu saja kita akan menghadap beliau sambil sekalian ikut merundingkan segala sesuatunya. Bukankah kita juga warga pedukuhan Majapahit? Ayolah, Kamandanu, Sakawuni. Ayo kita bersama-sama menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Ketika mereka sudah akan memutar arah kudanya masing-masing, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda yang semakin lama semakin dekat. Maaf, siapakah tuan-tuan ini? Melihat ciri-ciri pakaian yang tuan-tuan kenakan, tentulah tuan-tuan adalah para prajurit. Aku adalah perwira Yungpo. Dan mereka ini semua adalah tentara Tartar. Kami datang dari negeri Mongolia. Ya, jadi tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Tartar. Benar. Di mana kami bisa menemui Tuan Sanggrama Wijaya? Untuk apa tuan-tuan ingin menemui beliau? Kami mengemban amanat dari atasan kami. Kami harus menyampaikan sebuah surat. Tapi kami harus memberikannya secara langsung kepada Tuan Sanggrama Wijaya. Baiklah. Tuan-tuan tidak perlu khawatir. Gusti Sanggrama Wijaya adalah junjungan kami. Beliau adalah kepala desa Majapahit. Kalau tuan-tuan ingin bertemu dengan beliau, mari ikutilah kami. Kami akan mengantarkan tuan-tuan menghadap beliau. Tapi, apakah kami dapat mempercayai kata-kata Tuan? Untuk sementara waktu, memang sebaiknya tuan-tuan percaya kepada saya. Saya adalah Lembu Sora. Kami semua adalah warga pedukuhan Majapahit. Percayalah, kami tidak akan menipu tuan-tuan. Kami justru ingin membantu tuan-tuan. Marilah. Baiklah. Agaknya kata-katamu bisa kami percaya. Baiklah, kami akan ikut kalian. Jadi tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Tartar. Benar. Kami adalah bala tentara Tartar. Kami diutus oleh pimpinan kami untuk menemui Tuan Sanggrama Wijaya. Sekarang tuan sudah berhadapan dengan saya. Apakah yang ingin tuan sampaikan? Kami hendak menyampaikan sebuah surat yang ditulis oleh Panglima Ikemese. Silahkan membacanya. Terima kasih, Tuan. Tuan Sanggrama Wijaya. Tuan adalah masih kerabat Prabu Kertanegara, Raja Singasari.
Kami memperoleh data-data Tuan dari warga desa Pacekan. Kami adalah bala tentara Tartar. Kami mengemban tugas dari Yang Mulia, junjungan kami, Kaisar yang Agung, Kaisar Kubilai Khan. Sebenarnya, kami mempunyai urusan penting dengan Prabu Kertanegara. Tapi, sayang sekali, Prabu Kertanegara telah wafat. Dan sebagai gantinya, Tuan Sangramawijaya harus mewakili beliau. Dengan surat ini, kami, para panglima tentara Tartar, menyatakan agar Tuan dengan secepatnya menyerah kepada kami. Jika Tuan dan rakyat Tuan tidak mau menyerah, maka Tuan akan berhadapan dengan bala tentara Tartar. Sekian, Panglima Tartar, Ike Meise. Perwira Yungpo. Ya, Tuan Sangramawijaya. Saya sudah membaca apa yang ditulis Panglima Ike Meise. Dan saya sudah tahu apa maksudnya. Lalu, bagaimana sikap Tuan Sangramawijaya? Kami harus segera tahu sikap dan tanggapan Tuan. Karena kami harus memberikan laporan pada atasan kami. Maaf, Perwira Yungpo. Untuk saya pribadi, sama sekali tidak ada masalah. Tapi saya harus membuat suatu pernyataan, di mana pernyataan itu tadi harus mewakili rakyat Majapahit, rakyat saya. Karena itu, saya tidak bisa segera memberikan jawaban. Kami harus merundingkan dulu dengan para pemuka Padukuhan Majapahit. Untuk sementara ini, Perwira Yungpo dan prajurit-prajurit Tartar, silahkan menunggu di luar. Kami akan melayani segala keperluan tuan-tuan sebagaimana seorang tamu terhormat. Baik, Tuan Sangramawijaya. Kami akan menunggu di luar. Tapi maaf, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Bagaimana pendapat Tuan Wiraraja? Sekarang sudah jelas, Nger. Apa yang hamba duga ternyata tidak jauh meleset. Bala tentara Tartar datang ke tanah Jawa ini tentulah ada hubungannya dengan pemerintah Singosari. Lalu, bagaimana sikap kita sekarang? Apakah kita harus menuruti keinginan mereka, Tuan? Kalau kita menuruti keinginan mereka, berarti kita harus menyerah, Gusti. Adi Ramapati, saya kira sekarang ini kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerah. Tidak ada manfaatnya kita melawan bala tentara Tartar. Adalah bodoh kalau kita sampai melawan mereka. Justru seperti yang pernah kukatakan, kita harus memanfaatkan kehadiran mereka, bukan melawan. Maaf, Tuan Arya Wiraraja. Apa hubungannya antara menyerah dan memanfaatkan keuntungan dengan kehadiran mereka? Menyerah dalam arti kata hanya untuk sementara. Kita menyerah untuk bergabung bersama mereka menggempur kerajaan Kediri. Itulah yang saya maksudkan, Adi Ramapati. Apakah sudah jelas, Ger Sangramawijaya? Iya, jelas Tuan Wiraraja, jelas sekali. Suasana di dalam ruang pendopo seketika menjadi hening sejenak. Kemudian terdengar Arya Wiraraja mulai berkata. Dengan hati-hati dia mulai menjelaskan bagaimana caranya untuk menghadapi bala tentara Tartar yang terkenal tangguh dan berani dan berjumlah banyak itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Keputusan apakah yang akan diambil oleh Dyah Sanggrama Wijaya? Dan bagaimana dengan sikap para panglima Tartar? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur